Halo millennials, saya Rehia Sebayang bersama Profesor Yusuf Barusman, Rektor dari Universitas Bandar Lampung. Saat ini kita akan berbincang mengenai kinerja ekonomi Kota Bandar Lampung. Halo Prof, selamat siang. Selamat siang. Bagaimana kabarnya Prof? Alhamdulillah. Baik. Sehat. Sehat. Oke, Prof, langsung saja ya ke pertanyaan pertamanya. Ya. Kita tahu kan pandemi COVID-19 ini sedang mewabah di seluruh dunia, hampir semua negara kena. Nah, kira-kira untuk Provinsi Lampung sendiri bagaimana dampaknya terhadap ekonomi Kota Bandar Lampung? Ya, mungkin saya lebih bicara provinsi ya. Provinsi Lampung memang seperti juga daerah-daerah lain, bagaimanapun juga ada dampak ya terhadap perekonomian. Dari awal sudah kita bicarakan bahwa pandemi ini pasti akan berdampak terhadap ekonomi ya, bukan hanya dampak pada kesehatan masyarakat tapi juga ekonomi, bahkan ke dampak sosial nantinya. Dampak ekonominya itu terbagi menjadi dua kelompok besar. Ada kelompok-kelompok masyarakat yang penghasilan tinggi ya, menengah ke atas itu relatif tidak berdampak, bahkan beberapa mereka mendapatkan peluang-peluang terkait dengan investasi misalnya. Tapi di sisi lain ada kelompok yang mungkin sebagian besar dari kita itu adalah menengah ke bawah, karena pada saat kita mengambil kebijakan lockdown atau PSBB, ini kan berarti praktis menghentikan secara seketika kegiatan perekonomian masyarakat, dan ini tentu berdampak sangat luas gitu loh. Namun memang Lampung di sisi lain ada sektor-sektor yang mungkin bisa menjadi bumper atau penahan dari dinamika ekonomi itu tadi, yaitu sektor pertanian. Alhamdulillah Lampung secara proporsional PDRB Lampung itu sekitar 30% adalah pertanian. Kemudian juga kalau kita runutkan ekonomi yang lain dari pertanian tadi, termasuk industri olahan, kemudian juga ekspor, pertanian dan sebagainya, maka itu bisa cover sampai 70%. Dan ternyata sampai pada saat 2020 yang lalu, manakala ekonomi itu sampai minus ya, dan sektor pertanian ternyata masih bisa plus gitu, masih sekitar 2%. Dan ini sebagai pendorong utama, driver dari perekonomian Lampung secara keseluruhan. Dan alhamdulillah pada kuartal ketiga kemarin itu bahkan Lampung menduduki pertumbuhan ekonomi tertinggi se-Sumatera. Dan itu dominannya memang didukung oleh sektor pertanian. Kita tahu persis juga sektor pertanian ini di beberapa komoditi diuntungkan, misalnya CPO, karet ya, harganya meningkat ya, naik, sehingga industri-industri atau masyarakat yang bergerak di bidang perkebunan tersebut itu relatif diuntungkan. Yang kedua adalah sektor pangan ya, padi, khususnya padi sawah ya. Alhamdulillah Lampung bisa ditopang dengan sektor itu ya, dan itu bahkan ada ekspansi produksi. Kita kemarin bahkan tertinggi se-Indonesia pertumbuhan produksi pangannya ya. Jadi di satu sisi memang ada peningkatan produktivitas, tapi di sisi lain juga ada tambahan ekspansi dari luasan lahan, sehingga meningkat produksi sangat signifikan, dan itu tentu menjadi penopang juga pertumbuhan ekonomi gitu. Dan ini secara umum seperti itu kondisinya di Lampung. Oke Pak, seperti yang kita tahu juga pemerintah kan sudah banyak meluncurkan stimulus ya kan untuk menopang ekonomi. Kira-kira program ekonomi pemerintah itu ada nggak sih Pak dirasakan di Lampung itu? Ya, jadi banyak kan program-program jaring pengaman sosial khususnya. Jadi kalau saya tadi bicara ada dua kelompok besar masyarakat, nah di masyarakat menengah bawah itu kalau kita bagi lagi ada masyarakat bawah ya, yang mungkin mereka punya dalam pengertian mungkin
target untuk BLT ya, jaring pengaman sosial, bantuan langsung tunai, dan itu tentu sangat bermanfaat ya bagi masyarakat golongan tersebut. Yang kedua, bantuan-bantuan lain terkait dengan UMKM misalnya juga cukup banyak ya. Kemudian juga dari sisi sektor konsumsi juga cukup banyak program-program pemerintah yang memang ditargetkan untuk sektor-sektor tersebut. Nah, memang dari sisi kebutuhan dasar itu cukup membantu ya. Hanya saja memang kemarin pada saat kita melakukan pengetatan level 4 kemarin itu kan cukup mengejutkan juga, dan terpraktis cukup banyak harus terhenti ya, terutama pariwisata misalnya, restoran dan sebagainya, yang mana juga sebagian besar UMKM bergerak mensupport industri itu gitu, sehingga memang pertumbuhan ekonomi sempat juga agak tersendat ya, disebabkan karena pergerakan masyarakat yang sangat dibatasi. Dan tentu ya kita semua harus maklum ya, karena bagaimanapun juga keselamatan itu menjadi nomor satu ya. Tapi alhamdulillah sekarang kan Lampung sudah masuk ke level 1 ya, dan termasuk yang sukses dalam waktu yang sangat singkat untuk kita bisa menekan pandemik yang ada di Lampung. Dan perlahan sudah mulai bergerak lagi ekonominya, dan tentu ini akan berdampak juga pada sektor-sektor UKM dan UMKM. Oke, boleh lagi Pak lebih dielaborasi lagi ya kinerja ekonominya di tahun 2021 ini, dan gimana sih proyeksinya nanti, apakah akan lebih baik? Ya, beberapa kali kita melakukan diskusi pembahasan terkait dengan prediksi ekonomi ya 2021 bahkan ke 2022. Saya termasuk yang pada pihak yang sangat optimis. Gitu, sangat optimis karena secara umum manakala kita masuk ke krisis ekonomi tentu tidak akan terus-menerus kita akan krisis, karena sumber krisis sudah diketahui, yaitu pandemik itu kita lebih spesifik lagi adalah pergerakan masyarakat gitu loh. Manakala kita sudah bisa menghandle pandemik ini dan pergerakan atau mobilisasi masyarakat sudah mulai bergerak, maka ekonomi akan tumbuh, bahkan tumbuhnya itu progresif gitu loh. Ya, di kuartal 3 kemarin kita alhamdulillah tumbuh sampai 7% lebih ya, dan saya prediksikan ke kuartal berikutnya akan lebih tinggi lagi. Dan untuk 2022 tentu kalau kita melihat sumber-sumber PDRB di Lampung ya, tadi di bidang pertanian ya, kita masih prediksikan harga-harga komoditas pertanian masih akan di level yang tinggi ya, karena misalnya CPO, karet dan sebagainya itu kan umumnya kita lakukan ekspor ke negara-negara Eropa ya maupun Amerika, termasuk beberapa negara Asia. Dan sama, karena konsumen di target di tujuan-tujuan ekspor tadi pergerakan ekonomi mulai meningkat, maka permintaan akan meningkat. Permintaan akan meningkat, secara otomatis harga pasti akan meningkat gitu loh. Jadi ini yang juga kita rasakan ya, alhamdulillah. Dan tentu momentum ini harusnya bisa kita manfaatkan secara optimal, secara maksimal, untuk bagaimana kita bisa mengambil peluang ekonomi di situ ya, terkait dengan bagaimana pertumbuhan ekonomi ini bisa dapat diraih secara maksimal, dan tentu secara terstruktur bisa berdampak pada ekonomi masyarakat secara lebih luas gitu loh, termasuk khususnya UMKM. Kita tahu juga ya Pak, varian Delta ini COVID-19 ini kan mewabah banyak sekali, bikin lebih cepat kasusnya naik gitu ya kan Pak. Yeah. Nah, secara sektoral sendiri, sektor apa yang paling terdampak di Lampung ini ya Pak? Tentu sektor jasa ya, khususnya kayak seperti perhotelan, pariwisata ya, kemudian juga industri makanan, kuliner ini cukup berdampak gitu loh. Dan karena sekarang sudah mulai dilepas sedikit demi sedikit secara bertahap ya, sektor pariwisata sudah mulai tumbuh lagi. Tentu harus kita kawal juga supaya tetap dalam kaitan protokol kesehatan.
Namun seperti yang sudah kemarin juga kita di bulan Juli Agustus memang tingkat penularannya sangat tinggi ya, sangat tinggi disebabkan karena tingkat vaksinasi Lampung yang relatif masih rendah gitu. Tapi dalam waktu yang sangat singkat ya, 1 bulan 2 bulan lah ya, sekarang di bulan November itu bisa diatasi dan kita dengan sangat cepat alhamdulillah bisa masuk ke level 1 secara keseluruhan di seluruh kabupaten. Pak, dari sisi UMKM ya Pak, tadi kita tuh mengunjungi Taman Bung Karno ya yang baru dibuka pekan lalu. Taman UMKM Bung Karno yang baru. Nah itu gimana sih Pak perkembangan UMKM di Lampung ini, apa sudah mencapai target atau belum? Ya tentu kalau kita bicara target kan targetnya harus lebih jangka menengah dan jangka panjang ya. Jadi memang sektor UMKM ini kemarin termasuk di pembahasan RPJMD kita lebih fokuskan untuk bagaimana menjadi penopang ekonomi Lampung ke depan gitu loh. Dan jumlahnya sangat banyak tentunya, dan tinggal kita memang bagaimana mengembangkan ini lebih terstruktur dan sistematis. Saya contohkan terstruktur dan sistematis itu artinya harus jelas dulu market yang mau kita tuju itu apa, ya kebutuhannya apa dan kita punyanya apa gitu loh. Misalnya saya contohkan kalau kita bicara basis ekonomi Lampung adalah pertanian, maka harusnya yang kita kembangkan itu adalah industri-industri hilir dari pertanian itu gitu loh. Ya sehingga kita tidak bicara lagi misalnya bahan baku yang harus kita impor dan sebagainya. Jadi kita sudah punya kekuatan di situ. Tinggal bagaimana ini kita lebih meningkatkan added value-nya, nilai tambahnya dengan memanfaatkan sumber-sumber produksi kita ya untuk bisa lebih masuk ke industri hilir gitu. Maka kaitannya bukan cuma UMKM tapi IKM ya, industri kecil menengah gitu. Dan ini di program pemerintahan Provinsi Lampung di bawah Pak Gubernur memang kita sudah punya program yang namanya, kalau di bidang pertanian kita punya program namanya Kartu Petani Berjaya yang itu berusaha mengintegrasikan sektor pertanian secara luas ya, dari hulu ke hilir, kemudian juga di sisi horizontalnya, dan itu sudah mulai menampakkan wujudnya gitu ya, yang mana dengan adanya pandemik ini ada hikmahnya juga ya. Petani, masyarakat itu sudah makin terbiasa menggunakan metode-metode atau teknologi digital. Dan ini kita sambungkan ke depannya nanti dengan bagaimana membangun pertanian lebih modern lagi, ditambah lagi bagaimana kita membangun industri-industri hilir dari pertanian tadi, begitu loh. Dan saya pikir ke depan kita harusnya mengacu ke situ. Dari sisi milenial sendiri ya Pak, kita kan tahu ya pandemik ini banyak membuat orang kehilangan pekerjaan, tapi ada juga kayak menciptakan lapangan kerja bagi sebagian, utamanya kayak milenial ini kan banyak yang kayak cari penghasilan tambahan dengan buka bisnis kecil-kecil gitu. Nah dari sisi akademisi sendiri Pak, gimana sih saran Bapak untuk para milenial supaya bisa tetap survive di tengah pandemik seperti ini? Ya justru saya sebagai akademisi ya, sebagai yang banyak bergerak di bidang ekonomi termasuk bidang kemasyarakatan dan juga bergerak bersentuhan dengan kaum milenial, itu saya selalu sampaikan bahwa mindset Anda kuliah itu harus diubah gitu. Diubah, jangan terlalu simpel hanya untuk mencari pekerjaan. Satu. Yang kedua, jangan terlalu simpel hanya untuk mencari pendapatan. Karena kalau kita mengacu atau melihat sejarah ribuan tahun perguruan tinggi, itu adalah yang paling berperan untuk mengubah peradaban gitu loh. Jadi shifting civilization. Jadi bagaimana kita justru memanfaatkan ini, bukan cuma kita bekerja mencari penghasilan untuk individu kita sendiri, tapi justru kita harus melakukan sesuatu, inovasi apapun dia, ya baik itu inovasi yang sifatnya di bidang komersil, bisnis, ya, ataupun inovasi-inovasi di bidang sosial, kemasyarakatan lainnya. Dan artinya apa? Cakrawala, horizonnya mahasiswa anak-anak milenial ini
dengan kondisi COVID dan bersamaan dengan itu juga ada tekanan teknologi yang luar biasa, maka kita sudah bicaranya shifting civilization. Jadi udah kita bicara perubahan peradaban nih, perubahan peradaban. Kita tahu persis sekarang dengan teknologi ini luar biasa dampaknya. Apapun kita bisa lakukan gitu loh. Dan dengan teknologi ini artinya kita bisa mengakses apapun sumber daya yang kita perlukan. Nah, kuncinya adalah kreativitas dan inovasi. Nah, oleh karena itu kewirausahaan dalam pengertian yang luas, entrepreneurship, ya, bukan menjadi saudagar saja, dia jual beli barang dia jual, tapi melakukan sesuatu yang sifatnya inovasi yang nanti bisa berguna bagi kemaslahatan umat, kemaslahatan masyarakat gitu loh. Jadi kami sangat mendorong sekali ya, apalagi di kampus sekarang kan ada programnya Pak Menteri itu Merdeka Belajar, ya, salah satunya adalah kewirausahaan. Ya, kita sepakat sekali ada 8 tipe atau 8 model Merdeka Belajar, dan itu salah satunya adalah kewirausahaan, walaupun yang lain juga penting. Bisa melakukan riset, bisa melakukan kegiatan sosial dan sebagainya, kemanusiaan. Dan itu yang saya maksud dengan mereka harus ambil peran di dalam perubahan peradaban ini. Gitu. Oke, Pak, sebagai seorang rektor di Universitas Bandar Lampung nih, salah satu universitas ternama di Indonesia. Nah, kira-kira Bapak ada nggak sih Pak upaya-upaya yang dilakukan, yang sudah atau yang mungkin akan dilakukan untuk mendorong mahasiswa ini supaya lebih ke sisi wirausaha gitu? Iya, itu yang saya katakan tadi, kita di UBL punya pusat pengembangan inovasi dan kewirausahaan. Kemudian kita juga punya unit program Merdeka Belajar yang mungkin menjadi pionir ya, di Indonesia. Bahkan sebelum ada, kita sudah membentuk program itu selevel fakultas, yang mana kita akomodir, bahkan kita arahkan mahasiswa untuk melakukan pembelajaran bersama dosennya ya, untuk bisa ikut andil dalam perubahan peradaban tadi ya. Nah, itu bisa dilakukan dengan berbagai macam cara, salah satunya lakukan riset. Nah, sekarang juga kita kembangkan banyak pusat-pusat studi, ada lebih dari 20 pusat studi yang ada di tempat kita. Dan itu memang kita arahkan untuk mereka bagaimana punya andil untuk bisa melakukan suatu inovasi pada masyarakat gitu loh. Baik di bidang sosial maupun di bidang teknologi, ya, sains dan teknologi. Dan itu ternyata sangat mempercepat bagaimana kita bisa mengambil peran. Jadi bukan cuma si mahasiswanya, tapi si dosennya pun kita bersama saya dan mahasiswa untuk ambil peran untuk bisa melakukan kegiatan-kegiatan tadi. Termasuk di dalamnya adalah pembinaan kewirausahaan. Kita salah satu contohnya kita bekerja sama dengan program Rumah Kreatif BUMN misalnya. Itu ada sekitar 1.600 UMKM yang kita harus bina gitu loh. Kemudian kita juga terlibat di program Kartu Petani Berjaya, itu ada sekitar 1,6 juta petani yang terlibat di situ. Kemudian kita juga dengan program itu kita bisa infuse berbagai macam teknologi yang hasil inovasi maupun kolaborasi dengan perguruan tinggi lain atau pusat-pusat studi lain untuk bisa meningkatkan produktivitas ya, bahkan model-model pembangunan pertanian yang lebih baik begitu. Jadi banyak sekali yang kita lakukan ya untuk bisa mengambil peran di dalam perubahan peradaban tadi. Baik, terima kasih Pak. Sangat insightful sekali wawancaranya hari ini. Sepertinya sudah semua pertanyaan dijawab dengan baik. Kalau gitu, saya akhiri wawancara dengan Bapak Yusuf Barusman selaku Rektor Universitas Bandar Lampung. Terima kasih ya Pak untuk waktunya. Selamat siang.